jadungnya yang akhirnya ketika itu ditebarkan ke sawah langsung bisa panen sekian ratus kilo atau sekian ratus batang padi dan kemudian itu jadi beras. Itu jelas diambil dari kisah Mbok Delimo. Dan sampai hari ini dendam. Yang keren tuh Mbok Delimo, kenapa judul ceritanya jadi Panji Gimawang gitu ya. Saya nggak tahu, ini Pak Hasan Basri kebetulan nggak hadir, saya masih ingin tanya lebih lanjut, mengapa kok hal seperti itu terjadi. Dan kita sebagai pewaris tradisi lisan manuskrip itu sangat punya kepentingan untuk terus menghidupkan spirit kisah Mbok Delimo, spirit kisah Sri Tanjung kepada anak-anak kita. Maka saya katakan, menulis dan membaca cerita anak itu politis. Saya pikir itu, terima kasih. Setelah itu mungkin kita sambung untuk sesi pertanyaan. Ya, saya kembalikan ke Pak Tomo. Ya, terima kasih Bu Ari yang sudah menyampaikan paparan bagaimana pengalaman berproses mengalih wahanakan berbagai macam fenomena yang berkaitan dengan cerita tradisi lisan, demikian juga yang manuskrip tadi disinggung beberapa. Nah sekarang waktunya ini saya berikan kepada para peserta, karena peserta ini juga akan menghasilkan produk berupa produk kreatif. Nah maka kami beri kesempatan barangkali karena ini ada 30, maka nanti cukup 1 atau 1,5 menit untuk menyampaikan rencana produk kreatif yang akan dihasilkan oleh masing-masing itu apa, kemudian nanti supaya direspon oleh para narasumber, ada Bu Ari dan ada Mas Ferry. Dan juga nanti saya kira Pak Tengsu juga Bu Novi nanti bisa merespon berdasarkan harapan-harapan, demikian juga pengalaman melakukan riset di Banyuwangi, peluang-peluang yang dapat lakukan oleh para peserta dalam rangka alih wahana. Mulai dari depan atau dari samping ini? Terima kasih. Sebelum ke Bu Ari, jadi saya dari kelompok Gembrung, Pak Tomo. Saya mengalihwahanakan, saya menulis Gembrung ini dalam bentuk cerpen, kemudian saya alihwahanakan menjadi kaos, kemudian satunya video pembacaan cerpen. Ini yang terkait dengan Pak Ferry tadi. Kemudian Mbak Yati ini Gembrung juga mengalihwahanakan menjadi alat-alat miniatur Gembrung. Sastranya monolog itu. Nah, ini terkait dengan Bu Ari, saya kira menarik sekali yang disampaikan tadi. Jadi memang saya itu selalu berusaha menulis cerita anak-anak, tapi selalu gagal. Selalu gagal. Mau mulai mesti gagal. Gagal itu karena saya tidak bisa tidak bisa menghadirkan bahasa anak-anak ke dalam cerita itu. Padahal tadi kan disampaikan bahwa cerita anak-anak itu kan cerita untuk anak-anak juga dan juga untuk orang dewasa. Nah, saya kebalik, saya membuat cerita anak-anak tapi penyajiannya untuk orang dewasa. Sehingga kalau saya baca ulang ini anak-anak nggak paham, nggak familiar gitu loh. Kemudian saya juga terjebak tadi disinggung konfliknya terlalu rumit gitu loh. Saya nilai-nilai sendiri tulisan saya itu. Wah ini kalau untuk anak-anak kayaknya nggak asik ini karena kok konfliknya seperti ini. Nah itu. Nah makanya saya pengen nanya ke Bu Ari, kiatnya gimana ya kita bisa membuat bahasa? Karena saya biasa nulis untuk orang dewasa, jadi untuk menghadirkan tulisan seperti yang Bu Ari tadi itu puisi cerpen tadi kan menarik. Saya membuat puisi ya bahasanya bahasa yang kayak Prof. Tengsu gitu loh ya. Anak-anak sulit juga memahaminya gitu. Nah itu. Kemudian juga tadi juga saya mencatat antar konfliknya itu. Kemudian
saya teringat jadi teringat dengan ini pencipta lagu anak-anak. Misalnya Pak Abdullah Totong Mahmud ya, yang nulis Balonku itu. Itu bahasanya kan sederhana sekali. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya kan begitu. Syair lagu yang puitis. Yang itu saya tidak bisa membuat puisi atau syair seperti itu, sesederhana itu gitu loh. Karena mungkin ya Prof kita terbiasa dengan yang rumit-rumit, jadi menghadirkan imaji yang sederhana itu agak sulit. Kemudian juga Ibu Kasur misalnya, Pak Ate Mahmud itu juga nulis cicak-cicak di dinding kan, itu imajinasinya imajinasi anak-anak. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Ada seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap kan begitu. Nah, maksud saya selalu kesulitan untuk membuat yang sesederhana itu sesuai dengan imajinasi anak-anak. Nah, saya minta kiat-kiat atau trik dari Bu Dr. Ari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu atau disimpan, Pak? Dulu silakan. Selamat siang, Bu Ari. Mungkin masih senada sama apa yang disampaikan senior saya, Pak Samsudin Adlawi. Saya udah menulis lagu itu sekitar 30 lagu. Satu tantangan di Banyuwangi adalah hilangnya lagu anak. Hampir mirip apa yang disampaikan Pak Samsudin terkait dengan sudut pandang anak, angle sebagai anak, dan psikologi anak. Itu sebuah kendala tersendiri bagi kita orang